there was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Sebelum melakukan presentasi, ada baiknya kita berdoa sebelum melakukan presentasi untuk diberi kemudahan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, terkhususnya untuk penonton video ini dan Ibu Yeni selaku guru mata pelajaran fisika. Seperti listrik yang mengalir, mari kita alirkan semangat dan ilmu dalam presentasi ini. Yuk kita mulai. Pertama, saya akan memperkenalkan kelompok kami yang beranggotakan 7 anggota. Yang pertama ada Agustinus Cristiano Geraldus, yang kedua ada Tesha Nurlailas, yang ketiga ada Fairuz Noni Zakaria, yang keempat ada Inggit Ayu Ningrum, dan yang kelima ada Nabila Fawaz Nurliah, yang keenam ada Muhammad Bilal Fatur Rahman, dan yang terakhir ada Selvira. Hari ini kami akan menjelaskan hasil laporan praktikum fisika menentukan jarak fokus lensa. Yang pertama ada tujuan praktikum, alat bahan, serta lamar kegiatan yang akan dibacakan oleh Nabila. Tujuannya itu ada satu, dapat mengetahui pembentukan bayangan pada lensa. Dua, dapat menentukan titik fokus lensa. Dan ada alat dan bahan, yaitu ada satu, lensa cebung, dua, lensa cekung, tiga, lilin atau lampu, empat, ada mistar, dan kelima, ada korek api. Langkah kegiatannya yaitu satu, susunlah gambar seperti berikut. Terus habis itu kedua, menyalakan sumber cahaya dan aturan kedudukan benda dan layar agar pada layar terbentuk bayangan paling tajam. Tiga, ukur jarak benda S dan jarak bayangan S. Ulangi percobaan beberapa kali dengan kedudukan benda yang berbeda. Empat, silakan foto atau video dari setiap step-step yang saat kamu praktikkan. Selanjutnya, kita akan menyimak landasan teori serta rumus jarak fokus lensa yang akan dijelaskan oleh Selvira. Hukum fisika dalam menentukan fokus lensa ada 3. Hukum pembiasan cahaya, persamaan lensa tipis, dan hukum pembuat lensa. Lensa adalah benda transparan yang mampu membelokkan dan membiaskan berkas-berkas cahaya yang melewatinya. Sehingga jika suatu benda yang berada di depan lensa, maka bayangan dari benda tersebut akan berbentuk. Rumus dari jarak fokus lensa adalah 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen, yang dimana F sama dengan jarak fokus lensa yang dilambangkan oleh N. S adalah jarak benda ke lensa yang dilambangkan dengan N. S aksen adalah jarak bayangan ke lensa yang dilambangkan oleh M. Kemudian, bagian data pengamatan akan dijelaskan oleh Caisha dan Bilal. Baik, saat lensa diamati
atau bahkan pemfokusan, tergantung pada bentuk dari jenis lensanya. Permukaan lensa yang jernih dan halus akan memantulkan sedikit cahaya, sementara bagian dalamnya mengarahkan cahaya sesuai dengan karakteristik optiknya. Jika diperhatikan dari sudut tertentu, pantulan cahaya bisa menciptakan efek kilauan atau distorsi kecil yang menarik. Selain itu, setiap goresan atau kotoran pada permukaan lensa dapat mempengaruhi kejernihan pengamatan, membuat objek yang dilihat tampak lebih buram atau terdistorsi. Mengapa dilakukan dua kali percobaan varian data untuk memastikan hasil yang akurat dan mengurangi kesalahan pengukuran? Mengapakah tiga hasil perhitungan jarak fokus lensa menghasilkan angka yang sama persis? Tidak, karena adanya kesalahan alat dan manusia. Namun hasilnya tetap mendekati. Apa saja sifat bayangan yang terjadi pada lensa tersebut? Lensa cembung nyata terbalik diperbesar atau diperkecil. Maya tegak diperbesar, rendah di depan fokus. Lensa tekung, maya tegak diperkecil. Selanjutnya kita akan menyimak penjelasan perhitungan dari Virus Noni dan Agustinus Cristiano Geraldus. Oke, yang pertama di soal nomor 1 itu diketahuinya E sama dengan 11 cm, S aksennya sama dengan 2 cm. Ditanyanya F kecil, jauh banget. Rumus jarak fokus lensa itu 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. 1/F sama dengan 1/S-nya itu 11 cm, 11 ditambah S aksennya itu 2 cm. Tulis lagi. Pertama disamain dulu penyebutnya. 11 kali 2 itu 22. 22 dikali 1 itu 1, dibagi 11 itu 2. 22 dikali 1 itu 1, dibagi 2 itu sama dengan 11. Terus 1/F sama dengan 13/22. Nah, terus sama dengan 13/2 kita ubah jadi F per 1 sama dengan, ini jangan lupa diubah juga jadi 22/13. Nah, F sama dengan 22 dibagi 3. Ini sampai 9, 0,9 begini, 13 kali 8 itu 68. Jadi itu 10 itu kali ini 5, 8, 2, jadi 1, dikali 20. Coba kalau 13 kali 9 7, 2, 9, 11, 12, 10, 0, 0, 3, 1,69 cm. Nah, untuk soal yang kedua, diketahuinya S-nya sama dengan 15 cm, S aksennya sama dengan 7 cm, yang ditanya F. Jauh. Masukin rumus lensa, jarak lensanya 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. 1/F sama dengan 1/S nya 15 ditambah 1/7. 1/F sama dengan disamain dulu kan bentuknya 15. 9
105 dikali 1, 105 dibagi 15 itu 7, ditambah 105 dikali 1 itu 1, dibagi 7 itu 15. Terus diubah jadi F per 1 sama dengan 105 per 2. F sama dengan 105 terusnya 77 4,7 cm. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 3. Diketahui S-nya sama dengan 14, S-aksenya sama dengan 10. Nah, terus yang ditanya kecil. Nah, kemudian jawab. Nah, rumus jarak fokus lensa ini rumusnya F dengan 1 per S per S aksen. Nah, kemudian dia masukin S-nya per S aksennya S-nya 14 tambah 10 per 10. Terus kemudian ini satu yang bawahnya kita kalikan dulu jadi 140. Oke, lanjut. Jadi ini nyebutnya tadi disamain dulu jadi 140. Nah, kemudian yang 140 ini kita bagi 14 sama dengan 10. Nah, terus ditambah 140 bagi 10 ini sama dengan 14. Nah, kemudian yang atasnya ditambahkan jadi 24 per 140. Nah, kemudian ini kita bagi 4 sama dengan per 25. Nah, kemudian yang F 1 per F ini kita tulis ulang. Kemudian yang 1 per F ini diubah jadi F. Nah, terus yang ininya diubah juga jadi 6 per 35 per 35 per 6. Nah, jadi kita yang satunya kita hilangin jadi 35 per 36 per 6. Nah, hasilnya kita bagi. Jadi hasilnya 5 per 5,823 tornya 1 meter. Kemudian saya akan menjelaskan nilai rata-rata dari hasil penelitian yang tadi. Nah, pertama ini nilai rata-rata
ini rumusnya kita masukin F1 ditambah F2 ditambah F3 buat N ini jumlah keseluruhan, terus sama dengan 1,69 ditambah 4,77 tambah tadi hasil yang tadi itu 5,83. Nah ini hasil keseluruhan ini udah dihitung tadi, hasilnya 12,29 cm. Oke. Selanjutnya, perbedaan dari 3 percobaan yang kita amati akan dijelaskan oleh Agustinus. Saat ini diamati melalui lensa cembung, bayangannya bisa sangat bervariasi, tergantung pada jarak lilin terhadap lensa. Ketika lilin berada tepat di titik fokus, bayangan yang terbentuk tampak sangat jelas dan tajam, menunjukkan detail api yang sangat terang dan garis yang sangat tegas. Namun jika lilin sedikit bergeser dari titik fokus, bayangan tersebut mulai hilang. Semakin jauh lilin dari titik fokus, bayangannya menjadi semakin buram dan sulit untuk dikenali, dan seolah-olah menyatu dengan latar belakang, seakan cahaya lilin itu menyebar tanpa bentuk yang jelas. Kesimpulan yang kami dapatkan dari praktik kali ini yaitu semakin jauh benda dari lensa cembung, bayangan semakin kecil, semakin dekat, bayangan semakin besar. Lensa cembung selalu menghasilkan bayangan maya, tegak, dan diperkecil tanpa tergantung posisi benda. Selanjutnya, ada kata-kata motivasi untuk penutup kali ini yang akan dibacakan oleh Caisya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighair. Artinya, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran surat Az-Zumar ayat 10. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum.